我喜欢你啊。Halo semuanya, selamat datang di Hobi Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan baik-baik saja. Jadi pada hari ini, kita akan lanjutkan series The Daily Life of the Immortal King Season 2. Pada minggu lalu, Sunrong dan yang lainnya mengikuti sebuah acara yang bernama Konferensi Seni Pedang Roh Songhai. Banyak para murid dari daerah Songhai yang mengikuti acara ini. Tapi, banyak orang yang tidak tahu bahwa Risman berada di balik acara ini. Bahkan, Blistation tidak menyadari hal itu. Risman yang selalu mengganggu penampilan dari sekolah Liuxi menyebabkan para netizen banyak memberikan komentar buruk kepada sekolah Liuxi. Bahkan Sunrong sangat banyak mendapatkan komentar buruk itu. Cepatnya menyebar cuplikan tadi mengakibatkan pertambahan penonton yang sungguh sangat cepat. Hal inilah yang diinginkan oleh Risman. Walaupun beberapa hari lalu dia ini berhasil membuat keluarga Sun bangkrut, tapi semua itu berhasil dihentikan oleh Wang Ling dan membuat saham keluarga Sun kembali naik. Jadi, di sini dia itu kembali mengumpulkan energi spiritual dan perhatian dari para penonton di seluruh dunia. Setelah penonton mencapai 1 miliar, Risman pun mulai melakukan rencananya. Dia menggunakan sihir iblis untuk mempengaruhi para penonton yang melihat acara ini. Untung saja Lin dan Sunrong tidak terpengaruh karena Wang Ling telah memindahkan formasi sihirnya kepada Sunrong. Hal itu tentu saja membuat Risman kesal, tapi tanpa diduga, Blistation pun datang dan langsung mengultinya. Namun hal ini ternyata belum bisa menghentikan para penonton yang telah terpengaruh sihir iblis. Bahkan sihir adik imut milik Sunrong tidak bisa menghentikan mereka. Yang ternyata, Risman baru saja menggunakan sihir manipulasi iblis. Di sisi lain, kita dibawa sebelum kekacauan ini terjadi. Di sini Liu berusaha untuk menggoda para penjaga. Namun hal itu tidak berhasil, dan malahan dia itu dijahili oleh para penjaga. Karena mereka itu tahu Liu adalah mantan pemimpin aliran bayangan, memiliki banyak trik. Jadi, mereka sudah tahu harus berbuat apa untuk menghadapi semua godaannya. Dan bahkan, penjara itu dibuat khusus supaya Liu tidak bisa menggunakan kekuatannya. Liu yang kesal selalu diejek, berjanji akan menghabisi mereka. Nah, di saat itu juga, sihir yang digunakan oleh Risman mulai mempengaruhi para penjaga. Liu tidak terkena sihir itu karena dilindungi oleh penjaranya. Dia pun merasa senang karena keberuntungan berpihak kepada dirinya. Xin berpindah kepada Wang Ling. Di sana mereka berhasil melarikan diri dari kejaran boneka iblis. Mengetahui boneka iblis tidak terlalu pintar, jadi selama mereka tidak membuat suara, maka akan aman-aman saja. Tapi di saat mau bersembunyi, boneka iblis memfoto mereka dan menyebarluaskan lokasi dari Wang Ling dan yang lainnya. Akibat hal itu, posisi mereka pun diketahui. Jingke menyarankan Wang Ling untuk menggunakan teknik pelupa ingatan untuk menyadarkan para boneka iblis. Tapi Wang Ling menolak karena efek samping dari teknik akan menyebabkan IQ korban menurun. Mereka yang terus berlari terhalang oleh jalan buntu. Untung saja Wang Ling memiliki sebuah rencana dan segera membawa Lin dan Sunrong menaiki gedung. Jingke sedikit pusing karena bagaimanapun dia ini adalah pedang roh dan bukan pedang terbang. Beruntung Jingke ini berhasil bertahan. Maka sekarang mereka sudah aman, jadi di sini mereka pun mulai memikirkan sebuah rencana untuk menghentikan sihir ini. Dia merasa hal itu mungkin sulit karena teknik manipulasi besar adalah salah satu mantra sebab dan akibat. Jadi, sihir itu tidak akan bisa dipecahkan begitu saja. Di saat Sunrong bingung, ada yang menyerang dirinya dan hal itu membuat mereka terkejut karena boneka iblis sedang membuat tangga untuk mengejar mereka. Jingke terus memaksa Wang Ling untuk menggunakan teknik lupa ingatan, tapi di sini Wang Ling tetap tidak ingin menggunakannya. Dari kejauhan, mereka melihat Chen Chao yang juga sudah menjadi boneka iblis. Seketika Chen Chao ini memiliki kekuatan flash untuk mendaki gedung, dan langsung saja mengungkapkan perasaannya kepada Sunrong. Sunrong hanya menganggapnya sebagai teman, tidak membalas perasaannya itu, dan mengakibatkan Chen Chao patah hati. Nah, seketika tanda boneka iblis pada Chen Chao menghilang dan membuat mereka sedikit bingung.
Lin merasa untuk menghilangkan tanda itu, mereka harus memukul kepala dari para korban. Tapi setelah melihat Chen Chao yang merasakan sakit di hatinya telah menyadarkan Sun Rong bahwa penolakan cintanya telah membuat Chen Chao sadar dari teknik manipulasi. Sun Rong pun mencoba melakukan hal itu kepada boneka iblis di sana. Dan ternyata benar, yang telah ditolak oleh Sun Rong membuat teknik manipulasi menghilang. Mereka sedikit senang, tapi Chen Chao penasaran bagaimana cara Sun Rong menyadarkan mereka semua. Lin memiliki sebuah rencana untuk melakukan siaran langsung, tapi sayangnya tidak ada sinyal. Nah, di saat itu juga, Liu pun ketawa sangat keras dari kejauhan, yang mana dia itu sedang berada di tower. Di sini dia ngebacot tentang perintahnya, namun semua perkataannya tidak didengar sama sekali. Karena dia sudah menguasai tower ini, jadi dia menantang mereka semua untuk menyerangnya. Di sini mereka mencoba memperingati Liu tentang serangan meteor. Tapi karena dia terus membacot, jadi Liu pun baru sadar dan tidak bisa menghindari hal itu. Mereka sangat bingung bagaimana meteor itu bisa datang. Wang Ling mencoba mencari tahu yang ternyata pelakunya adalah Risman, yang sudah sampai di luar angkasa setelah diulti oleh Bliss Station. Karena tower sudah hancur, mereka pun bingung bagaimana cara melakukan siaran langsung. Apalagi jika mereka mencari tower lain, kemungkinan akan lama karena jaraknya sangat jauh. Untung saja Wang Ling tahu di mana mereka bisa mendapatkan koneksi internet yang ternyata di benteng Tianhuan. Tapi untuk pergi ke sana tentu saja sangat sulit. Namun Wang Ling ternyata memiliki sebuah tiket untuk pergi ke benteng Tianhuan. Yang mana tiket ini adalah hadiah yang dijanjikan Bliss Station bagi penggemar yang sangat aktif dalam acara mereka. Tidak begitu lama, Wang Ling dan yang lainnya pun pergi dan diikuti oleh banyak boneka iblis. Di sini mereka sedikit khawatir karena pedang Wang Ling sangat kecil bagi mereka berempat. Bahkan, Jingke sudah tidak sanggup lagi untuk menahan beban penderitaannya. Tapi di saat Wang Ling menjanjikannya mie kremes membuat Jingke kembali bersemangat. Walaupun mereka sudah pergi dengan sangat cepat, tapi ternyata boneka iblis ini telah dengan mudah mengejar mereka. Karena Wang Ling hanya memiliki 2 buah tiket saja, jadi Chen Chao meminta mereka untuk pergi. Lin juga sependapat dan meminta mereka untuk segera pergi, dan mereka berdua ini akan mencoba untuk menahan boneka iblis. Sun Rong tidak ingin mereka melakukan hal itu, karena bagaimanapun, boneka iblis di hadapan mereka sangatlah banyak. Chen Chao menenangkan Sun Rong, karena bagi dirinya, boneka iblis ini bukanlah apa-apa. Dengan berat hati, Sun Rong pun pergi dari sana. Chen Chao dan Lin pun segera menahan semua boneka iblis sebisa mereka. Wang Ling dan Sun Rong sudah berhasil naik kereta sebelum boneka iblis menangkap mereka. Kereta pun meluncur dengan cepat, dan setelah sampai di luar angkasa, gerbong kereta satu persatu mulai terlepas. Setelah mereka sampai di benteng Tianhuan, Sun Rong bisa melakukan siaran langsungnya. Di sini dia bingung apakah para boneka iblis akan melupakan dirinya setelah menolak mereka. Nah, di saat itu juga, Sun Rong merasakan suasana yang mesra, apalagi ditambah di sini Wang Ling yang memberitahu sesuatu yang sangat penting, dan hal itu membuat Sun Rong semakin yakin bahwa Wang Ling akan mengungkapkan perasaannya. Tapi ternyata Wang Ling malah membahas tiket mereka yang tidak diperiksa. Dan seharusnya Chen Chao dan Lin juga bisa ikut bersama mereka. Tentu saja Sun Rong kaget dengan hal itu. Tidak begitu lama mereka pun hampir sampai di benteng Tianhuan. Chen Chao dan Lin lega setelah mendengar hal itu. Di sini mereka ternyata tidak terluka sama sekali karena para boneka iblis tidak memperdulikan kehadiran mereka dan terus mengejar Sun Rong. Kembali kepada Wang Ling, di sana mereka pun akhirnya bisa mendapatkan koneksi internet. Dan di sini Sun Rong mulai melakukan siaran langsung walaupun di sana tidak ada oksigen sama sekali. Siaran langsung pun dimulai dan di sini dia memperkenalkan dirinya kepada semua boneka iblis di dunia. Di situ Sun Rong bercerita tentang masa kecilnya. Dia yang adalah putri orang kaya merasa selalu dicintai oleh semua orang. Namun hal itu berubah di saat dia masuk SMA dan mulai menyadari bahwa dia bukanlah pusat dunia. Akibat hal itu Sun Rong pun telah banyak berubah dan mulai berusaha untuk mengandalkan diri sendiri. Hingga di saat keluarganya jatuh miskin, Sun Rong pun merasakan sangat tertekan yang belum pernah dia rasakan.
Di saat jadi kondisi itu, Sunrong pun menyadari bahwa hal-hal yang dulu dianggap remeh sebenarnya sangat berharga, dan alasan dia mengikuti acara itu supaya lebih banyak orang yang mencintai dirinya. Namun Sunrong tidak menyangka dirinya akan mendapatkan cinta sebanyak ini. Nah, di saat itu Sunrong mulai memahami sesuatu karena dia tidak membutuhkan cinta dari seluruh dunia. Sunrong pun meminta maaf karena dia hanya membutuhkan satu cinta dari satu orang saja, dan hal itu sudah cukup bagi dirinya. Setelah mendengar perkataan Sunrong, para boneka iblis mulai patah hati dan perlahan-lahan tanda manipulasi mulai menghilang dari seluruh orang di dunia. Lin pun sangat senang dengan hal itu, tapi di saat itu juga muncul sebuah meteor, yang mana hal itu bisa saja memusnahkan peradaban manusia. Nah, meteor itu ternyata adalah ulah dari Risman. Dia yang kesal caranya kembali gagal, berusaha untuk menyerang bumi, supaya dia ini bisa menyeret semua manusia menuju kematian. Sunrong yang khawatir ditenangkan oleh Wang Ling, dan di saat itu juga, Wang Ling menggunakan jingke untuk menghancurkan meteor beserta Risman. Akibat pecahan meteor, membuat pemandangan langit pada saat itu begitu indah. Sambil menikmati pemandangan itu, Wang Ling memberikan cemilan kepada Sunrong, dan bagian 5 season 2 pun bersambung. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.